Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya dari Universitas Muslim Nusantara, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di video kali ini, saya ingin memenuhi tugas saya dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan, yang mana di sini saya akan menjelaskan 3 pembahasan tentang permasalahan yang ada di dalam ruang kelas. Buat kalian yang ingin tahu apa saja sih permasalahan yang ada di dalam ruang kelas, yuk simak selanjutnya video saya sampai habis ya. Nah, di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, ada permasalahan umum yang ada di dalam ruang kelas, dan yang kedua, ada topik pembelajaran yang menarik dalam bahasa Indonesia, dan yang ketiga, ada pendekatan yang efektif kepada peserta didik. Nah, saya akan membahas satu persatu. Silakan pantau terus ya. Nah, permasalahan yang pertama adalah permasalahan umum yang ada di dalam ruang kelas. Masalah ini terdapat pada guru dan bisa juga pada siswa. Nah, masalah yang ada pada guru ada 3, yaitu kurangnya persiapan dalam mengajar, yang kedua, perilaku siswa yang beragam, dan yang ketiga, metode pembelajaran yang kurang efektif. Seharusnya kita sebagai seorang guru harus memiliki planning dalam mengajar. Guru yang kurang persiapan dalam mengajar dapat merugikan perkembangan peserta didik secara akademik. Persiapan apa sih yang dapat dilakukan seorang guru? Contohnya, pembuatan RPP atau rencana persiapan pengajaran. Bisa juga dengan menyiapkan media pembelajaran sampai bahan evaluasi materi. Nah, yang kedua, ada perilaku siswa yang beragam. Menjadi seorang guru, kita pasti sangat sulit untuk memahami segala karakteristik yang dimiliki oleh para peserta didik yang kita ajarkan. Oleh karena itu, perlunya kita untuk belajar psikolog. Karena apa? Karena itu sangat penting untuk perjalanan kita selama mengajar. Untuk poin yang ketiga adalah kurangnya konsentrasi siswa. Faktor ini dapat disebabkan karena siswa lupa untuk sarapan pagi, tidur terlalu malam, kebanyakan main game online, dan juga bisa terjadi karena faktor lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Karena apa? Karena hal tersebut akan sangat mengganggu konsentrasi siswa tersebut untuk belajar. Yang terakhir, ada pengajaran yang kurang efektif. Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang ada di dalam kelas. Karena ketika seorang guru hanya menjelaskan saja, itu akan membuat siswa merasa bosan dan jenuh. Siswa tersebut akan hilang konsentrasinya dan tidak akan fokus lagi terhadap guru yang ada di depannya. Oleh karena itu, kita perlu membuat media pembelajaran yang unik agar siswa tidak bosan dengan materi pembelajaran kita.
sekarang, masalah yang ada pada siswa di dalam ruang kelas. Yang pertama ada rasa malas, dan yang kedua ada tidak menyukai mata pelajaran. Faktor terjadinya rasa malas mungkin karena metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut sangatlah monoton, dan akhirnya para siswa tersebut pun bosan. Dan bisa juga ruang kelas yang digunakan untuk pembelajaran sangatlah tidak kondusif. Dan bisa juga pada hari itu dan pada saat itu siswa tersebut sedang tidak dengan perasaan yang baik-baik saja. Nah, faktor penyebab siswa tidak menyukai mata pelajaran tersebut mungkin karena banyaknya penekanan dari guru tersebut, sehingga siswa merasa bahwa dirinya terbebani oleh mata pelajaran itu dan merasa itu bencana bagi dirinya. Bisa juga itu terjadi karena faktor lingkungan yang dimana peserta didik itu merasa minat dan bakatnya tidaklah di situ. Nah, di permasalahan topik yang kedua ada topik pembelajaran yang menarik di dalam kelas. Dan perlu kamu ketahui bahwa hal ini bertujuan untuk menarik perhatian anak agar mereka bisa lebih fokus dan bisa menambah semangat mereka untuk belajar. Nah, di sini saya akan memberikan 3 cara agar topik pembelajaran itu bisa menarik. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Dan yang kedua, belajar kelompok. Ini bertujuan agar para peserta didik mengalami interaksi sehingga mereka lebih memunculkan interaksi yang membangun suasana lebih bagus lagi. Nah, yang terakhir ada belajar rutin dengan waktu yang cukup. Nah, apa saja sih yang dapat membuat pembelajaran itu menarik? Contohnya, teks anekdot. Nah, kemudian ada puisi dan juga menulis karangan. Apakah teks anekdot dapat membuat pembelajaran lebih menarik? Tentu saja dong, jawabannya bisa. Karena di dalam teks ini berisi tentang cerita singkat yang juga menarik dan tentunya juga lucu dong. Teks ini sangat cocok untuk membangun suasana lebih berwarna bagi para peserta didik yang sudah mulai bosan, yang sudah mulai jenuh. Nah, teks ini sangat-sangat cocok. Nah, kemudian ada puisi. Puisi juga menjadi salah satu topik pembelajaran yang menarik karena para peserta didik dapat menuliskan semua yang sedang mereka pikirkan ke dalam bentuk puisi. Dan yang terakhir, menulis sebuah karangan. Dan dengan cara ini juga para peserta didik dapat menuangkan keluh kesah mereka, keluh kesah yang ada di diri mereka menjadi sebuah karya tulis. Nah, permasalahan yang terakhir adalah pendekatan yang menarik kepada siswa. Kita sebagai seorang pendidik harus mengetahui cara ini. Cara melakukan pendekatan kepada peserta didik adalah dengan cara meningkatkan antusias belajar yang tinggi
memberikan selera humor kepada siswa dalam pembelajaran, memanfaatkan minat belajar siswa dengan baik, menghormati kritikan yang diberikan oleh para peserta didik. Nah, semangat buat kita yang masih mengejar pendidikan, jangan takut bermimpi setinggi-tingginya. Karena teruslah gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, maka engkau jatuh di antara bintang-bintang itu. Insinyur Bapak Soekarno. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.